Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Zahra dengan NPM B1A 022060. Yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas kejahatan Mayantara atau cybercrime dengan buku yang saya punya, dan ada dua bab yang saya pilih. Yang pertama itu bab 2 dengan judul bab eksistensi kejahatan Mayantara, dan bab 4 dengan judul cybercrime dan penegakan hukum. Eh, materi yang saya pilih ini penting karena hampir seluruh aktivitas manusia saat ini sudah terhubung dengan dunia digital, yang mana dari komunikasi, perdagangan, perbankan, sampai pendidikan, semuanya memanfaatkan teknologi internet. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan ancaman baru berupa kejahatan yang memanfaatkan teknologi. Melalui presentasi ini, saya berharap kita akan memahami bagaimana cybercrime muncul dan bagaimana karakteristiknya menurut kriminologi, dan bagaimana negara meresponnya melalui kebijakan hukum pidana. Harapannya agar kita bisa melihat bahwa masalah ini bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga masalah hukum dan sosial. Eh, untuk tujuan pembuatan tugas ini sendiri, yang pertama ada tujuan pembuatan sendiri itu ada 5. Yang pertama, memahami keterkaitan globalisasi teknologi dengan munculnya bentuk kejahatan baru, yang mana eh, teknologi informasi berkembang sangat cepat dan memberikan manfaat besar. Tapi di sisi lain, menciptakan ruang baru bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan celah digital. Dan yang kedua itu eh, menganalisis perkembangan karakteristik dan dampak cybercrime di Indonesia, yang mana dampaknya, menganalisis karakteristik cybercrime di Indonesia ini termasuk bentuk-bentuknya, pelakunya, motifnya, serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Cybercrime itu tidak hanya menyerang individu, tetapi juga lembaga, perusahaan, bahkan infrastruktur negara. Selain itu, tujuan presentasi ini adalah mengkaji regulasi dan penegakan hukum eh, terkait cybercrime di Indonesia, yang mana eh, apa saja tantangannya dan bagaimana regulasi seperti Undang-Undang ITE bekerja. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, kita bisa memperoleh gambaran komprehensif mengenai urgensi penanggulangan kejahatan cyber ini. Lanjut, pada bab 2 yang telah saya ambil dengan judul eksistensi kejahatan Mayantara, pada judul subbabnya itu sejarah dunia dan perkembangan dunia maya atau cyberspace. Eh, Internet merupakan jaringan global berbasis protokol TCP atau IP yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Melalui jaringan inilah manusia dapat saling bertukar informasi, komunikasi, dan melakukan berbagai aktivitas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Perkembangan internet yang begitu masif, aktivitas digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, karena sifatnya yang tanpa batas dan sulit dikendalikan, eh, cyberspace sendiri sering dianggap tidak sebagai wilayah bebas yang tidak sepenuhnya terjangkau hukum. Eh, yang mana celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan baru dan kompleks yang kita kenal sebagai cybercrime. Lanjut, sejarah singkat internet.
Internet itu bermula atau lahir dari proyek ARPANET di Amerika Serikat pada tahun 1969, yang awalnya jaringan ini digunakan untuk komunikasi militer dan penelitian akademik. Namun, seiring berkembangnya teknologi komputer dan telekomunikasi, jaringan ini meluas dan mulai digunakan oleh masyarakat umum. Jaringan lokal seperti LAN hingga jaringan luas seperti WAN menjadi tonggak penyebaran internet secara global. Pada tahun 1994, Indonesia mulai menggunakan internet secara komersial, membuka akses masyarakat terhadap informasi global. Dari sinilah era digital di Indonesia mulai tumbuh pesat. Kemudian internet membentuk sebuah dunia baru tempat manusia dapat berinteraksi secara virtual. Dunia ini memiliki budaya, bahasa, dan mekanisme sosial yang unik, yang pada akhirnya menciptakan peluang maupun ancaman, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan digital. Lanjut. eh, Masih di bab 2, eh, yaitu aspek-aspek kriminologi kejahatan mayantara atau cybercrime. Yang pertama kita bahas pengertian kriminologi dulu. Jadi menurut Bonger, tahun 1934, kriminologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan fenomena yang berkaitan dengan perilaku menyimpang. Ilmu ini tidak hanya melihat pelaku sebagai individu, tetapi juga memahami faktor sosial, ekonomi, maupun psikologis yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Dalam konteks kejahatan mayantara, kriminologi sangat penting karena eh, sangat penting karena cybercrime tidak hanya terkait teknologi, pelaku memiliki motif, pola perilaku, dan latar belakang sosial tertentu eh, yang harus dipahami untuk dapat dibasmi secara efektif. Eh, dengan mempelajari kriminologi ini, kita bisa memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan cyber, bagaimana prosesnya, dan bagaimana pola-pola tersebut dicegah. Hal ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan hukum pidana. Lanjut ke pengertian kejahatan. Kejahatan secara umum adalah suatu tindakan antisosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Eh, Lanjut ke yang mana kejahatan kejahatan itu sendiri menyebabkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan sosial. Eh, Lanjut ke pengertian kejahatan mayantara atau cybercrime. Cybercrime sendiri adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan di tindakan melawan hukum. Eh, Kejahatan ini dilakukan secara virtual, yang mana tidak selalu meninggalkan jejak fisik seperti kejahatan tradisional. Contoh cybercrime antara lain itu adalah pencurian data, peretasan, penyebaran virus, penipuan online, hingga serangan cyber terhadap lembaga pemerintah. Yang mana cybercrime ini menjadi berbahaya karena pelakunya itu bisa melakukannya dari mana saja dan menyasar siapa saja. Next. Ada 3 teori kriminologi yang saya bahas di buku ini. Yang pertama ada teori anomi. Teori anomi ini adalah menjelaskan bahwasanya kejahatan muncul karena ketegangan antara tujuan yang ingin dicapai seseorang dengan cara yang tersedia secara sosial. Yang mana dalam konteks cybercrime, teknologi sering dianggap sebagai jalan pintas yang membantu seseorang mencapai hal-hal yang seharusnya dicapai melalui jalur resmi atau jalur legal. Eh, Ketika
peluang tercipta, sementara pengawasan minim, individu berpotensi memanfaatkannya. Lanjut ke teori biososiologis. Teori biososiologis ini merupakan kejahatan yang dianggap sebagai hasil interaksi antara faktor biologis dan lingkungan sosial, yang mana dalam dunia digital, individu yang memiliki kecakapan teknologi tinggi bisa terdorong melakukan kejahatan ketika lingkungannya memberikan peluang atau tekanan tertentu, yang mana kombinasi kemampuan teknis ini dan kondisi sosial membuat seseorang lebih rentan melakukan kejahatan cyber. Lanjut ke teori kontrol sosial yang mana menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan ketika kontrol atau ikatan sosialnya lemah, yang mana internet memberikan anonimitas sehingga pelaku merasa tidak terikat dengan norma masyarakat. Minimnya identitas yang jelas membuat seseorang merasa bebas melakukan aktivitas ilegal, yang mana karena meyakini bahwa ia tidak terlihat eh, dan tidak dapat dilacak oleh siapapun. Eh, yang mana dari ketiga teori tersebut sangat relevan untuk menjelaskan dinamika cybercrime, karena kejahatan mentara tidak hanya dipicu oleh teknologi, tetapi juga oleh kondisi psikologi sosial dan kesempatan. Seseorang yang mungkin tidak berani melakukan kejahatan di dunia nyata dapat berubah total ketika berada di ruang maya atau di dunia dunia maya. Dengan memahami teori-teori kriminologi ini, kita dapat melihat bahwa penanggulangan cybercrime ini tidak cukup hanya mengandalkan hukum saja. Harus ada peningkatan literasi digital, pengawasan sosial, serta pencegahan yang melibatkan edukasi masyarakat agar perilaku menyimpang di dunia maya dapat dikurangi dan dibatasi. Lanjut, masih di bab 2 yaitu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Ada dua poin, yaitu aspek-aspek hukum pidana. Kebijakan hukum pidana itu sendiri adalah instrumen yang digunakan negara untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Dalam penanggulangan cybercrime, kebijakan hukum harus adaptif karena kejahatan digital berkembang sangat cepat, yang mana peraturan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi akan mudah kadaluarsa. Aspek-aspek hukum pidana sendiri itu mencakup formulasi aturan, pelaksanaan, penegakan hukum, serta evaluasi efektivitas aturan. Undang-Undang ITE menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku cybercrime. Eh, Namun, implementasinya sering menghadapi kendala teknis dan interpretasi. Penegakan hukum cybercrime ini tidak hanya membutuhkan aparat yang kompeten, tetapi juga penegakan teknologi yang memadai. Banyak kasus tidak terungkap karena kurangnya kemampuan forensik digital, keterbatasan alat bukti elektronik, atau minimnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Selain pendekatan nasional, kerjasama internasional menjadi keharusan karena mayoritas pelaku cybercrime ini beroperasi secara lintas negara. Tanpa kerjasama lintas yurisdiksi, pelaku dapat dengan mudah menghilang dan bersembunyi di negara lain. Jadi, secara keseluruhan, kebijakan hukum pidana ini harus mencakup pencegahan, penindakan, dan pembinaan agar penanganan cybercrime ini dapat berlangsung secara komprehensif dan berkelanjutan. Lanjut, berarti kita sudah masuk ke bab 4. eh ada subbabnya yaitu cybercrime eh, Indonesia dalam bahaya. Di bab 4 ini Indonesia memiliki
jumlah pengguna internet yang sangat besar dan terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling rentan terhadap serangan cyber, termasuk penipuan online, peretasan, dan kejahatan digital lainnya. Banyaknya masyarakat yang belum melek literasi digital membuat kasus-kasus seperti phishing, pencurian data, hingga investasi bodong semakin mudah dilakukan. Masyarakat sering tidak sadar bahwa data pribadi mereka tersebar luas dan bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kerentanan lain muncul karena sistem keamanan digital banyak lembaga pemerintah maupun swasta masih lemah. Serangan terhadap server pemerintahan, kebocoran data penduduk, hingga pembobolan aplikasi keuangan pernah terjadi secara luas dan apalagi di Indonesia. Pelaku cybercrime sering bekerja secara terorganisir dan menggunakan metode yang canggih, sehingga mereka itu sulit dilacak dan menyebabkan banyaknya kasus yang sumber pelakunya berada di luar negeri, sehingga memperumit proses penyelidikan dan penindakan hukumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan strategi penanggulangan yang serius, yang mana termasuk peningkatan infrastruktur keamanan, edukasi publik, kerjasama internasional, lalu eh, lalu agar ancaman ancaman cybercrime ini tidak semakin berkembang. Lanjut masih di bab 4. Eh, lanjutannya pada poin bab A1 tadi. Indonesia tadi kan karena termasuk negara dengan penggunaan internet di Indonesia terbesar di dunia, tetapi tingkat literasi digitalnya masyarakat itu masih rendah. Kombinasi ini menciptakan ruang luas bagi pelaku untuk beraksi, sehingga banyak pengguna internet yang belum memahami pentingnya keamanan data pribadi, lalu sehingga seringkali tanpa sengaja membuka jalan bagi pelaku. Selain serangan individual, Indonesia juga sering menghadapi serangan terorganisasi, yang mana dilakukan oleh kelompok kriminal global. Mereka mengincar data-data strategis seperti data perjalanan, data kesehatan, lalu hingga data keuangan. Kejahatan seperti ini sulit dilacak karena pelakunya itu bisa menyebarkan jejak digital secara global dan menggunakan teknologi penyamaran. Kondisi ini mengharuskan Indonesia membangun sistem keamanan yang lebih kuat. Perlindungan cyber bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi juga kebutuhan utama untuk menjaga keberlangsungan layanan publik dan ekonomi digital. Ketika ancaman semakin kompleks, mekanisme pengamanan pun harus mengikuti supaya Indonesia tidak tertinggal. Lanjut pada poin B, yaitu dampak dan kerentanan Indonesia. Eh, ada 3 poin yang di sini yang akan dibahas. Yang pertama, pada serangan cyber berdampak pada ekonomi, pelayanan publik, hingga keamanan nasional. Yang kedua, kasus kebocoran data publik, prese- pre- peretasan institusi pemerintah, dan pembobolan akun keuangan semakin meningkat. Dan yang ketiga, tanpa penguat sistem keamanan digital, risiko terhadap masyarakat dan negara akan terus bertambah. Jadi, pada poin pertama tadi, penegakan hukum terhadap kejahatan cyber ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan kejahatan konvensional, yang mana bukti yang bersifat elektronik secepat berubah dan mudah dihapus. Karena itu, aparat penegak hukum harus mampu mengamankan bukti digital secara cepat dan tepat sebelum jejaknya hilang. Undang-Undang ITE menjadi dasar hukum utama dalam penanganan cybercrime di Indonesia. Namun, penerapannya tidak selalu mudah karena setiap kasus memiliki pola dan teknik serangan yang berbeda. Aparat perlu memahami bagaimana
pelaku beroperasi, bagaimana bukti terkumpul, dan bagaimana bukti tersebut harus diuji di persidangan. Selain itu, eh, penanganan cybercrime ini seringkali membutuhkan keterlibatan ahli digital forensik. Mereka berperan dalam memeriksa perangkat serta mengidentifikasi pola serangan. Tanpa dukungan teknis ini, banyak kasus cybercrime yang sulit diungkap secara tuntas. Lanjut ke poin C, penegakan hukum terhadap cybercrime. Yang mana kejahatan cyber ini sering melibatkan pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi elemen penting dalam penegakan hukum. Indonesia bekerja sama dengan organisasi seperti Interpol, ASEAN, dan mitra bilateral untuk berbagi informasi dan melacak pelaku lintas negara. Selain kerjasama internasional, penegakan hukum juga membutuhkan kerjasama dengan penyedia platform digital seperti media sosial dan layanan email. Platform-platform ini biasanya menyimpan login aktivitas pengguna yang dapat membantu proses penyelidikan. Em, Tanpa akses ke data tersebut, proses pengungkapan kasus biasanya sering terhambat. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada perbedaan yurisdiksi, yang mana setiap negara memiliki aturan berbeda terkait privasi data, sehingga proses permintaan data antar negara ini sering memakan waktu lama. Ini membuat penyidikan cybercrime perlu strategi yang lebih efisiensi agar bukti tidak kadaluarsa sebelum diproses. Lanjut, penegakan hukum terhadap cybercrime. Eh, Penegakan hukum harus diperkuat melalui pembaruan regulasi, peningkatan SDM, dan kerjasama global. Mekanisme pembuktian elektronik harus diperjelas agar bukti digital sah di pengadilan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dan tidak terjebak modus penipuan online. Yang mana selain aspek represif ini, upaya pencegahan memiliki peran penting dalam menekankan angka kejahatan cyber, yang mana pemerintah perlu memperluas kampanye literasi digital agar masyarakat memahami cara melindungi diri dari internet. Eh, Edukasi sederhana seperti mengenali email berbahaya, mengatur kata sandi, dan menjaga kerahasiaan data pribadi dapat mengurangi peluang pelaku untuk menyerang. Lembaga negara juga berperan penting dalam membangun sistem keamanan yang lebih kuat. Pembentukan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat pertahanan cyber nasional. BSSN bertugas untuk melakukan pemantauan deteksi dini yang mana memberikan rekomendasi terkait ancaman digital. Peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum juga dilakukan secara berkelanjutan. Teknologi ini berkembang setiap detik sehingga pelatihan harus terus diperbarui agar aparat itu tidak tertinggal. Tanpa kemampuan teknis yang memadai, aparat akan kesulitan menghadapi modus-modus baru yang semakin canggih. Next. Baik, terima kasih. Eh, Sekian yang saya bahas. Tapi sebelum itu saya akan membacakan kesimpulan dari dua bab yang sudah saya bahas ini. Yang pertama itu, cybercrime merupakan ancaman nyata yang semakin berkembang di Indonesia. Kemunculannya tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga sistem besar seperti pemerintahan, perusahaan, dan layanan publik.
dengan ancaman yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan strategi komprehensif untuk melindungi ruang digitalnya. Penegakan hukum memerlukan pendekatan yang lebih modern, mulai dari digital forensik hingga kerjasama internasional. Tanpa dukungan teknologi dan keahlian yang memadai, proses penanganan kejahatan cyber ini akan terhambat. Dengan begitu, aparat penegak hukum harus mampu bergerak cepat untuk mengamankan bukti digital sebelum hilang. Lalu pada akhirnya pencegahan adalah kunci literasi digital, keamanan sistem, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi pondasi penting untuk membangun ruang digital yang aman. Indonesia harus bergerak bersama pemerintah, aparat, platform digital, dan masyarakat untuk memastikan pertahanan cyber yang tangguh. Eh, Sekian dari saya. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk bukunya sebentar saya ambil dulu. Baik, saya matikan dulu share screen-nya agar bukunya terlihat. Jadi buku yang saya ambil itu adalah buku ini, buku saya pribadi yang sudah saya beli dengan bukti sudah saya tulis namanya. Mungkin setelah ini akan saya tampilkan di video dengan judul Kejahatan Mayantara atau Cybercrime yang ditulis oleh Dr. DRS Abdul Wahid SHMA dan Muhammad Labib SH. eh, yang telah di dicetak hmm, di Bandung dan tahun cetaknya itu 2010. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.